Hai, Farsudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini, kita akan melanjutkan alur cerita dari film God of Lost Fantasy untuk bagian yang kedua. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Cerita pun dilanjutkan dengan Wu Wei yang sedang berjalan di sebuah pasar dan tiba-tiba diserang oleh para pasukan dari bupati. Saat ia hampir dibawa pergi, beruntungnya seorang pria yang bernama Wuxu yang merupakan salah satu dari 10 orang tertampan di ibu kota datang untuk menyelamatkannya. Setelah itu mereka berdua terlihat minum bersama. Di sana Wuxu memberitahunya bahwa hanya ada satu cara bagi bupati untuk merebut tahta, yaitu dengan cara membunuh Wu Wei. Namun terlihat Wu Wei tidak tertarik dengan tahta kekaisaran dan hanya ingin fokus berlatih agar ia bisa menjaga dirinya sendiri tanpa merepotkan orang lain lagi. Setelah itu terlihat Fan Le dan Wu Wei sedang belajar dengan serius yang membuat Wei Tian sedikit terkejut dengan perubahan mereka. Dan ternyata mereka sedang berusaha untuk memecahkan tugas yang diberikan Rao Huan kepada mereka tentang ilusi galaksi. Di sisi lain, Qin Chen dan Mo Sang terlihat akan kembali ke perguruan Jihua. Di sana Tuan Mo meminta Qin Chen untuk berhati-hati, sedangkan Rohan saat ini sedang menyegel ilusi galaksi ke dalam prasasti bintang kaisar. Di sana Oh Feng maju terlebih dahulu untuk memecahkan segel tersebut, namun ia pun gagal. Dan setelah memahami ilusi galaksi itu, Wei Tian juga mencoba untuk memecahkannya, namun Wei Tian juga gagal memecahkan ilusi tersebut. Sedangkan di luar, Qin Chen baru saja datang dan mengetahui dari Fan Le jika Wei Tian baru saja gagal untuk memecahkan ilusi galaksi. Dan terlihat setelah ia masuk, ia pun membantu Wei Tian untuk memecahkan ilusi galaksi itu. Dan pada akhirnya Wei Tian pun berhasil memecahkannya. Di lain tempat, Tuan Mo dan Mo Tianlin datang ke kota penyembahan pedang. Di sana Tuan Mo berpesan agar Mo Tian harus menjaga Qin Chen setelah dia mati, dan ia pun langsung pergi untuk menstabilkan segel kota penyembahan pedang. Saat itu Tuan Mo langsung menghilang setelah memperbaiki segel di sana. Pada saat itu juga semua orang melihat fenomena di langit yang disebabkan oleh Tuan Mo setelah mengorbankan dirinya. Sedangkan Mo Sang dan Qian Xing yang melihat fenomena di langit tersebut, ternyata mereka pun telah mengetahui jika Tuan Mo telah tiada. Sedangkan di perguruan terlihat Wei Tian dan Qin Chen menyadari jika benih bunganya kembali bergerak. Namun Fan Le pun datang dan ingin mengajak Qin Chen dan Wei Tian untuk merayakan keberhasilan mereka dalam memecahkan ilusi galaksi. Singkat cerita, mereka pun bertiga telah berada di tempat perayaan. Dan tak lama kemudian Wu Wei pun datang mengatakan jika ia baru saja pergi untuk mencari buah darah api, tetapi ia tidak dapat menemukannya. Setelah itu terlihat mereka berempat yang sedang berjalan tiba-tiba dikepung oleh Au Feng dan pasukannya. Saat itu mereka mencoba kabur dari sana, namun Fan Le tertangkap dan tertusuk sebuah tombak yang membuat Wu Wei mencoba untuk menyelamatkannya. Namun Wu Wei terkena beberapa anak panah hingga ia pun terjatuh dan tak bisa lari lagi. Sehingga tiba-tiba mereka pun berempat terbangun dan ternyata semua yang mereka alami hanyalah mimpi. Qin Chen menjelaskan jika mereka telah memasuki hutan mimpi surgawi. Saat itu Mo Sang pun pernah memberitahunya jika dahulu ada seorang tetua di akademi yang pandai membangun mimpi dan membangun mimpi besar, sehingga para siswa dapat memasuki keadaan pertempuran yang sebenarnya kapan saja tanpa benar-benar kehilangan nyawa mereka. Kemudian ada 3 perguruan yang mendengar berita tersebut juga datang menemui tetua itu untuk meminta bantuan dan ingin bergabung dengannya. Setelah banyak master yang bekerja sama, mereka pun menciptakan hutan mimpi surgawi yang menghubungkan 4 perguruan tinggi. Apa yang mereka alami barusan merupakan mimpi tersebut. Dan bertarung di tempat seperti itu juga bisa menghabiskan tenaga mereka yang sebenarnya, sehingga benar-benar bisa merasakan rasa kematian. Di tempat lain, Bai Qing yang telah diculik sudah terbangun dari mimpi buruknya dan melihat Kaisar Iblis di hadapannya. Kemudian Kaisar Iblis berniat menggunakan Bai Qing untuk mendapatkan batu jiwa bintang di tubuh Wei Tian dengan cara memberitahu kepada Bai Qing jika mengambil batu jiwa bintang milik Wei Tian akan bermanfaat bagi tubuh Wei Tian dan tidak akan membahayakannya. Sehingga Kaisar Iblis memberi Bai Qing bubuk bulan gelap dan meminta Bai Qing mencampur bubuk itu pada minuman dan memberikannya kepada Wei Tian.
Berpindah di kediaman keluarga Qin. Di sana Qin Shen melapor kepada Qin Chuan jika banyak retakan baru di tembok langit besar dan banyak tentara yang menghilang di dekat tembok tersebut. Sedangkan Bai Qing telah meninggalkan klan malam, tetapi ia tidak tahu jika ia telah diracuni oleh air mata kilin. Begitu air mata kilin pecah, hal itu dapat menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dan mereka semua percaya jika mereka akan segera mendapatkan batu jiwa bintang di tubuh Wetian. Berpindah pada Rauhan yang sedang mengajarkan tentang meditasi kepada para muridnya. Di sana Wu Wei memiliki pendapat yang berbeda tentang meditasi, yang mana Rauhan berkata cara memasuki meditasi mereka harus menutup 6 pondasi di tubuh mereka. Tetapi Wu Wei malah sebaliknya, mereka harus membuka ke-6 pondasi itu untuk masuk ke dalam meditasi. Setelah pelajaran selesai, Rauhan pun memuji Wu Wei tentang pendapatnya mengenai cara melakukan meditasi. Namun dari kejauhan terlihat Fan Le yang sedang melihat mereka berdua. Kemudian Fan Le pun menghampiri Wu Wei dan bertanya kepadanya apa yang sudah dia bicarakan dengan Rauhan. Namun Wu Wei hanya berkata jika dia tidak tertarik pada Rauhan, yang membuat Fan Le yang menyukai Rauhan pun sangatlah senang mendengar jawaban tersebut. Di sisi lain, Serigala Tunggal memberitahu Ye Mo tentang dirinya yang pergi menyelidiki keluarga Mo dan menemukan jika keluarga Mo telah memasang jebakan ilusi di kediamannya. Dan berpindah pada Qin Chen yang sedang mengingat saat Wetian yang menyelamatkannya di hutan mimpi surgawi. Namun tiba-tiba ia melihat seseorang diculik oleh sekelompok orang berpakaian hitam. Saat itu Qin Chen pun berhasil dikepung oleh mereka, yang ternyata orang-orang itu merupakan Qianxing, Rauhan dan yang lainnya. Di sana Qianxing mengajak Qin Chen untuk bergabung dengan pemburu malam. Mendengar hal tersebut, Qin Chen pun tentu saja setuju untuk bergabung dengan mereka. Keesokan harinya, Qin Chen pun menerima tugas dari kelompok pemburu malamnya. Namun pada saat itu Wetian datang menemuinya dan mengajaknya untuk berlatih bersama di hutan kegelapan karena turnamen sudah semakin dekat, dan tentu saja Qin Chen pun menyetujuinya. Setelah itu terlihat seorang pasukan melapor kepada Yukui jika Bai Sue membawa Putri Yiling untuk berlatih di hutan kegelapan. Mendengar hal itu terlihat setelah Yukui bertemu dengan Bai Sue, ia pun mengatakan jika keluarga Mo merupakan keluarga terbesar di negeri Yi, jauh dari pengadilan tapi reputasinya masih ada. Dan Qin Chen merupakan putri satu-satunya di keluarga Mo dan selalu menjadi permata keluarga Mo, sehingga yang terbaik untuk Bai Sue adalah berteman dengannya. Jika tidak bisa, Bai Sue harus lebih sopan kepadanya. Di sisi lain terlihat Bai Qing ditahan oleh penjaga gerbang perguruan Jihua. Tetapi beruntungnya kebetulan Fan Le datang dan membawa Bai Qing masuk ke perguruan. Kemudian terlihat Bai Qing menunggu Wetian di luar kamarnya. Dan tak lama kemudian Wetian dan Qin Chen pun datang dan melihat Bai Qing di sana. Di sana Wetian pada awalnya berencana untuk membawa Bai Qing kembali ke rumahnya. Tetapi Bai Qing menolak untuk pulang. Dan juga Qin Chen membujuk Wetian untuk tinggal bersama Bai Qing agar Bai Qing tidak menghilang lagi seperti sebelumnya. Berpindah pada Serigala Tunggal yang menyelinap ke rumah keluarga Mo. Namun saat ia maju beberapa langkah, ia menemukan jebakan ilusi yang sangatlah kuat. Di sisi lain, Bai Qing mengingat perkataan dari Kaisar Iblis jika batu jiwa bintang yang ada di dalam tubuh Wetian akan membahayakannya, sehingga ia tanpa ragu menaruh bubuk bulan gelap ke dalam makanan yang dibuatnya. Kemudian Bai Qing memberi sup tersebut, tapi ia malah ragu dan membawa sup itu kembali ke dapur dengan alasan sup itu pun telah dingin. Kembali pada Serigala Tunggal yang berhasil melewati jebakan ilusi keluarga Mo dan terlihat dia berada di tempat yang berbeda. Ia pun menemukan sebuah jalan di belakang lukisan, dan setelah ia masuk terlihat seorang wanita berbaju putih berbaring di sana. Namun tiba-tiba ia pun mendengar kedatangan Mo Tianlin dan dengan segera ia pun melarikan diri dan terlihat mengambil lukisan yang ada di sana. Sedangkan saat itu Qianxing meminta Qin Chen untuk membatalkan operasi karena Qin Chen terlihat cemas dan sebagai pemburu malam itu tidak diperbolehkan. Karena hal itu Qin Chen pun diminta untuk kembali ke perguruan Jihua. Kemudian berpindah pada Yuku yang bertanya kepada Bai Sue apakah ia mengetahui tentang buah darah api di hutan kegelapan. Lalu Bai Sue berkata jika buah itu sangatlah berharga dan sulit ditemukan. Namun Yukui memberitahu bahwa dia menemukan pohon buah darah api di hutan kegelapan dan meminta Bai Sue untuk menunggunya karena ia ingin mengambil buah tersebut.
Saat ini Wu Wei menemui Wei Tian dan memintanya untuk menemaninya ke hutan kegelapan untuk menemukan buah dara api, sehingga Wei Tian pun setuju dan mereka pun pergi bersama. Di saat mereka sampai di hutan kegelapan, mereka melihat orang-orang dari perguruan royal yang sedang menjaga pohon buah dara api. Dan setelah semua orang di sana lari dikarenakan dikejar serigala iblis, Wei Tian dan Wu Wei pun mengambil kesempatan itu untuk mengambil buah dara api. Namun di saat mereka ingin pergi, terlihat Yukui menahan mereka. Wu Wei yang mengambil buah dara api itu pun pergi begitu saja. Sedangkan Wei Tian yang sendirian, tiba-tiba ia mengeluarkan bom asapnya dan kemudian kabur dari sana. Setelah itu Wu Wei pun langsung memberikan buah dara api itu kepada Rao Huan, kemudian pergi dengan tergesa-gesa. Berpindah pada Yemo yang datang ke rumah keluarga Qin untuk menyelidiki tembok langit besar dan disambut langsung oleh Qin Chuan. Sedangkan serigala tunggal datang ke rumah keluarga Ye dan bertanya kepada Yukui tentang orang yang ada di dalam lukisan yang ia bawa. Setelah melihatnya, Yukui pun mengatakan jika orang di lukisan itu mirip dengan Qin Chen dan menurutnya itu merupakan ibu dari Qin Chen. Kembali pada Yemo yang melihat lubang yang sangat besar di tembok langit besar dan menuduh Qin Chuan tidak memperhatikannya saat tembok itu dibangun 20 tahun yang lalu. Tapi Qin Chuan mengatakan bahwa semua berkas pembangunan yang ada di keluarga Qin dapat diperiksa. Dan ia juga merasa aneh dengan tembok langit besar yang tiba-tiba saja rapuh seperti itu. Di lain tempat, serigala tunggal mengirim serigala hantu untuk terus memantau perguruan Jihua dibantu oleh serigala putih, yang ternyata mereka telah bekerja sama dengan keluarga Ye dan menganggap keluarga Ye sebagai tuan mereka. Sedangkan Mo Tianlin yang memberitahukan kepada Mo Sang bahwa seseorang telah masuk ke alam rahasia di rumahnya dan telah mencuri lukisan yang akan membahayakan Qin Chen ketika Qin Chen meninggalkan perguruan Jihua. Berpindah pada Wei Tian dan Fan Le yang terlihat datang ke pavilion Tianxing bersama-sama. Di sana Wei Tian masuk ke pavilion untuk berlatih karena ia telah mencapai tahap kedua pelatihannya. Sedangkan Fan Le terlihat tertidur karena menunggu Wei Tian yang sedang berlatih di sana. Namun tiba-tiba ia pun terbangun di tempat lain dan dia pun terkejut karena melihat Mo Sang di hadapannya. Di sana Mo Sang memberikan gulungan formasi 5 arah dan meminta Fan Le untuk mempelajarinya. Sehingga Mo Sang pun sangat berharap jika Fan Le mampu menguasai formasi tersebut. Di sisi lain, Qin Chen mengingat masa lalunya dengan Wei Tian di bawah sinar bulan dan kebetulan ia bertemu Wei Tian yang sedang jalan-jalan. Keduanya pun menikmati keindahan bulan dan tak sengaja melihat meteor yang jatuh. Mereka pun saling menatap dan sepertinya mulai timbul perasaan yang tak biasa di antara mereka. Berpindah pada Yukui yang meminta Wu Chen untuk membunuh Wei Tian saat di turnamen perguruan keempat. Dan Yukui memberi Wu Chen sebotol pil yang dapat meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Dikarenakan Wei Tian tidak mudah dihadapi. Sehingga Yukui berpesan agar Wu Chen lebih berhati-hati pada Wei Tian. Keesokan harinya, terlihat turnamen perguruan keempat telah dimulai. Pada hari itu semua murid berjuang demi merebutkan 2 posisi menuju final. Dan pada akhirnya kelompok awan dan kelompok kavaleri pun berhasil merebut posisi itu. Dan pertarungan final pun akan dilaksanakan esok hari. Setelah itu terlihat Qin Hao telah sampai di istana kekaisaran bersama putranya Qin Chuan. Dan memberitahu Bupati bahwa keluarga Qin telah mengabaikan tugasnya karena telah gagal melindungi tembok langit besar. Berpindah pada Rao Huan yang memimpin kelompok awan keluar dari arena pertarungan. Namun tak sengaja mereka pun bertemu dengan Ao Feng dan kelompok kavaleri yang membuat terjadi sedikit perdebatan di antara mereka. Berpindah di istana pengadilan, beberapa orang di sana mengatakan bahwa mereka mencurigai seseorang mengambil jalan pintas yang menyebabkan runtuhnya tembok langit besar. Tapi Qin Hao mengatakan jika keluarga Qin setia kepada kota Tianyong dan berharap Bupati dapat mengetahui hal tersebut, yang mana kerusakan di tembok langit besar memanglah sangatlah aneh. Namun pemulihan kota Tianyong sekarang merupakan tugas terpenting bagi mereka. Dan di sana, Qin Hao mengambil kesempatan itu untuk meminta izin pada Bupati agar ia bisa menemui Kaisar. Kemudian Bupati membawa Qin Hao beserta Qin Chuan ke kamar Kaisar, sedangkan Bupati menunggu di luar. Di sana Qin Hao memandang Kaisar yang sedang koma dan tak kunjung sadarkan diri. Ia tersengaja memeriksa denyut nadi Kaisar dan menemukan hal yang tidak beres, tetapi dia takut Bupati mengetahuinya. Ia pun berpura-pura seperti tak mengetahui apa-apa, kemudian pergi dari sana.
Setelah itu Bupati pun mengatakan kepada putranya Jioer, jika selama keluarga Qin memiliki seorang kaisar, mereka tidak akan pernah bisa menggunakannya, dikarenakan keluarga Qin merupakan keluarga harimau yang ganas dan membutuhkan strategi yang baik untuk menggunakannya, dan memperingatkan Jioer untuk tidak sombong atau terburu-buru saat di atas tahta. Hanya strategilah yang cermat yang dapat mengamankan kemenangan. Di sisi lain, Yukoi memberikan pil Ning Yuan kepada Bai Sue dan meminta maaf kepadanya karena ia tidak bisa mendapatkan buah darah api. Yukoi mengatakan jika pil itu dapat meningkatkan kultivasinya dengan lebih baik dibandingkan buah darah api. Berpindah pada Bai Qing yang sangatlah sedih ketika dia mengingat saat ia akan memberikan Wetian bubuk bulan gelap. Tak lama kemudian, Fan Le pun datang dan melihat Bai Qing yang sedang sedih. Ia pun mengatakan bahwa Bai Qing seharusnya tidak membiarkan wajahnya selalu sedih sepanjang hari dan harus selalu ceria. Bai Qing pun bertanya pada Fan Le apa yang harus ia lakukan. Sedangkan di lain tempat, Wu Chen memberikan pil yang sebelumnya Yukoi berikan dan memintanya untuk menggunakan pil itu sebelum pertarungan final melawan Wetian. Namun Ao Feng tidak setuju dengan keputusan Wu Chen dan meminta Wu Chen percaya jika dia dan Ao Feng pasti tidak akan mempermalukan kelompok kavaleri. Akan tetapi untuk keamanan di pertarungan, Wu Chen tetap menyuruhnya untuk memakan pil tersebut sebelum pertarungan besok. Di sisi lain, Yemo, Serigala Tunggal dan yang lainnya bertemu untuk membahas penggunaan tangan Bupati untuk berurusan dengan keluarga Qin, dan mereka mengirim Serigala Darah untuk membantu dan bekerja sama sepenuhnya. Kemudian Shin pun berpindah, terlihat Yukoi mengajak Bai Sue untuk pergi ke perguruan Jihua untuk menonton pertarungan final, dan tentu saja Bai Sue setuju akan hal itu. Sehingga singkat cerita, pertarungan final pun akan segera dimulai. Qin Chen dan Wetian dari kelompok awan akan berhadapan dengan Ao Feng dan Murong Feng dari kelompok kavaleri, dan singkat cerita pertarungan pun dimulai. Dengan kekuatannya, Wetian pun berhasil menang dalam pertarungan tersebut. Namun Ao Feng yang tidak menerima kekalahannya, ia pun kembali melancarkan serangannya sehingga melukai Qin Chen. Dan Wetian ditusuk oleh Ao Feng karena mencoba untuk menyelamatkan Qin Chen. Qin Chen yang terluka kemudian dibawa pergi oleh Wetian untuk meninggalkan arena pertarungan. Setelah itu terlihat Mo Sang yang telah memeriksa cedera Qin Chen. Ia mengatakan jika ia tak pernah berpikir bahwa cedera Qin Chen tidak terlalu serius. Mo Sang kemudian meminta Wetian dan yang lainnya untuk pergi dan membiarkan Qin Chen beristirahat. Kemudian Wetian mengatakan dia ingin mendapatkan penjelasan tentang peraturan turnamen dan membiarkan Rao Huang untuk menjaga Qin Chen di sini. Setelah itu terlihat para tetua perguruan Jihua pun berkumpul. Di sana tetua Jing mengatakan bahwa Wetian melukai orang lain saat di turnamen dan hal itu tentu saja tidak diperbolehkan. Namun Wetian mengatakan jika ia tak sengaja melakukannya karena ia mencoba untuk menyelamatkan Qin Chen. Di sana tetua Jing meminta para tetua untuk memutuskannya. Setelah beberapa argumen, tetua Qian pun mengatakan bahwa Wetian tidak bersalah dan meminta Wetian untuk segera kembali. Setelah itu Wetian pun kembali ke kamar Qin Chen dan meminta Rao Huan untuk pergi, sedangkan ia akan tinggal untuk merawatnya. Fan Le yang terlihat kesulitan untuk melatih formasi 5 arah, tetapi ketika dia teringat tentang turnamen dan kejadian di hutan mimpi surgawi, ia pun kembali bersemangat dan terus berlatih. Namun pada saat itu Rao Huan datang dan bertanya apakah dia sedang berlatih formasi 5 arah. Di sana Rao Huan memberitahukan logika formasi 5 arah itu dibuat oleh ibunya. Namun sayangnya, Rao Huan tidak cocok dengan formasi itu hingga ia tidak bisa menguasainya. Tetapi Fan Le mengatakan jika ia akan berlatih dengan keras untuk menguasai formasi tersebut. Wetian yang sedang membuat obat untuk Qin Chen di kamarnya, hingga tak lama kemudian Qin Chen pun terbangun. Dan Wetian segera memberikan obat itu kepadanya. Di sana Qin Chen meminta Wetian untuk pergi bersama ke festival malam saat ia telah sembuh. Dan tentu saja Wetian pun setuju akan permintaan itu. Di sisi lain, tetua Jiang bertemu dengan Wu Chen yang terlihat sangat marah kepada Wetian. Di sana Wu Chen berkata jika ia harus pergi membalas dendam kepada Wetian. Namun tetua Jiang memperingatkannya untuk menggunakan strategi jika ingin membalaskan dendam. Bai Qing yang ingin bertanya pada Wetian mengapa dia tidak bahagia setelah memenangkan turnamen.
Wei-Tian mengatakan bahwa ia menang dalam turnamen, namun Qin Chen harus terluka karena menyelamatkannya. Hal itu membuat Bai Qing merasa bahwa Wei-Tian tidak menyukainya dan hanya menyukai Qin Chen di hatinya. Sedangkan serigala tunggal yang sempat melihat Qin Chen, ia pun merasa bahwa Qin Chen sangatlah mirip dengan orang yang ada di dalam lukisan dan menebak jika Qin Chen merupakan putri dari orang di dalam lukisan tersebut. Ia pun mengirim bawahannya yaitu serigala hantu ke perguruan Jihua untuk membunuh Qin Chen di sana. Setelah itu serigala tunggal memberikan lukisan itu kepada Kaisar Iblis. Yang ternyata wanita di dalam lukisan itu merupakan Huang, yang seketika Kaisar Iblis mengingat masa lalunya bersama Huang. Sedangkan Bupati menyatakan kepada Qin Hao bahwa dia percaya bahwa keluarga Qin tidaklah bersalah, tetapi keluarga Qin harus bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah itu terlihat Qin Hao dan Qin Chuan curiga jika keluarga ia bekerja sama dengan Bupati untuk menyerahkan tugas pengawalan orang yang akan memperbaiki tembok langit besar kepada pasukan Long Xiang, dan berpikir jika hal ini kemungkinan merupakan jebakan bagi mereka. Dan benar saja terlihat di saat pasukan Long Xiang dalam perjalanan, tiba-tiba saja mereka pun mendapatkan serangan. Dan di pengadilan seorang penjaga pun datang untuk melaporkan bahwa pasukan Long Xiang dan pembekalannya telah hilang. Banyak pasukan keluarga Ye yang ditemukan tewas di sana, yang membuat Ye Mo yang mendengar itu pun sangatlah marah. Sedangkan Bupati yang mendengar itu memerintahkan pasukannya untuk menahan Qin Hao beserta Qin Chuan dan juga membawa keluarga Qin ke kota kekaisaran. Di sana Qin Chuan sempat ingin menjelaskan namun dihentikan oleh Qin Hao, sehingga mereka pun mengikuti penjaga yang membawa mereka ke penjara, sehingga mereka pun masuk ke dalam penjara. Dan film pun bersambung. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundaners.